What's poppin' Black Balls? Welcome to Black Experience The Builders. Di The Builders, gua dan tim Black Experience akan datengin bengkel-bengkel, workshop, dan bikers garage yang menurut gua keren dan bisa jadi referensi lo kalau lo mau modifikasi motor. Nah, hari ini di episode kedua gua lagi ada di Garasi 19. Bengkelnya udah terkenal banget seantero Jakarta, terutama di Jakarta Selatan. Nggak usah pakai lama lagi, langsung kita gas. Yap, sekarang gua udah ada di dalam Garasi 19. Bisa dilihat hasil karyanya, keren-keren kan? Kita mau langsung ketemu sama buildersnya Garasi 19. Let's go. Halo Om Andri. Hey bro. Kita mau tanya-tanya nih mengenai Garasi 19, sejarahnya terus itunya bisa ya? Oke. Boleh ya? Ya. Oke. Yang pertama, gue mau nanya mengenai sejarah Garasi 19 awalnya sih, Om. Nah, awalnya terus nama Garasi 19 dari mana sih? Oke. Garasi 19 itu awalnya itu sebenarnya kita juga apa ya namanya nggak berpikir bisa sampai kayak custom. Yeah. Memang kita fokus di Harley kan. Yeah. Kita fokus di Harley. Pertamanya itu memang kita awalnya tuh toko lah, istilahnya kayak toko. Kita mau jualan aftermarket parts. Karena pada waktu itu kita kan berdiri Tahun berapa tuh? 2014. 2014 kita berdiri, 2013 tuh kita udah planning kan. Ya. Pada saat itu tuh, jadi dulu ceritanya gue dulu anak sport bike. Main sport bike, lama-lama udah nikah punya anak, gue takut. Jadi gue dari sport bike gue pindah ke 48. Ya. Motor Harley pertama gue tuh 48. Ya. Nah, nyari aksesoris kok kayaknya susah banget gitu loh. Di online juga kayak belum ada pada saat itu kan. Akhirnya gue decide kenapa kita nggak bikin aja di Jakarta, katanya belum ada gitu kan. Akhirnya udah kita bikin sampai akhirnya ya seiring waktu kita jualan parts. Dia pasangin bisa nggak? Kebetulan ada mekanik pasangin. Terus gue pengen bikin kayak gini bisa nggak? Bisa gitu kan. Jadi ya terus sampai sekarang akhirnya kita justru lebih banyak ke customnya gitu. Tapi ya di atas store ya kita jualan apparel kayak gitu. Terus kalau namanya tadi? Kalau nama emang dari dulu gue pengennya konsepnya itu seperti garasi rumah lu lah. Jadi gue pengen bikin kalau kita tuh di rumah tuh punya koleksi tuh seperti apa sih? Oh, jadi ibaratnya kayak showroom rumah pribadi kita lah ya. Nah, kayak gitu. Nah, 19-nya itu nomor ini. Tempat ini ya. Tempat custom motor kan banyak nih. HD juga udah mulai banyak nih ya. Apa yang membedakan Garasi 19 sama tempat lainnya? Kalau ngomong kayak gitu sih sebenarnya gimana ya, Bro ya? Ya kayak yang lu tahu bengkel banyak, tempat custom banyak. Cuman kan masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Mungkin punya selera sendiri-sendiri. Ya, betul. Nah mungkin kalau di sini kan gua nggak sepenuhnya custom made, ya kan. Mostly kan orang misalkan motor baru datang ke sini ganti knalpot dengan beberapa aksesoris yang lainnya. Mungkin ya yang seperti itu apa ya lebih gampang diterima orang. Mungkin orang-orang yang datang ke sini juga suka dengan seleranya gua. Jadi ya dari situlah kita berkembang ya bro. Jadi, untuk berarti lebih spesifik untuk gayanya berarti berbeda gitu ya? Gaya custom desainnya? Atau dari pemilihan, dari... Kalau misalkan kayak gitu sih mungkin barang-barang sih semua sih sama sih bro. Cuman mungkin karena apa ya kita mengaplikasikan lebih berbeda atau ya kita punya gaya sendiri ya itu aja sih. Awalnya tuh memang basicnya bisa. Oh enggak bro, gue sama sekali enggak. Gue kuliah itu graphic design. Ya. Cuman ya mungkin dari situ yang bisa masuk lah, masih masuk ya. Masih lah gitu ya, mungkin warna atau apa gitu kan. Enggak lah, gue bukan builder. Jadi kayak misalkan orang-orang ngomong kita builder, gue bukan builder. Mungkin lebih tepatnya gue lebih as a konsultan orang yang mau bikin motornya gue pengen nih kayak gini gitu gimana. Atau konsep gitu kita kan. konsepin, kita pilihin barang-barangnya nih kurang lebih seperti ini gitu. Mau nggak gitu. Seperti itu sih. Dulu waktu tahun di awal-awal 2015 ya? 2014 itu bener-bener cuman berapa ya? Berempat paling bro. Berempat? Jadi itu apa aja
Jadi gue sendiri, itu zamannya pada waktu itu gue masih yang pesan barang sendiri, nanti datang barang checklist sendiri, terus gue gantung-gantungin sendiri, pajangin sendiri dengan satu mekanik, satu helper, security udah. Terus sekarang nih udah berapa? Sekarang ini gue punya karyawan 15 totalnya. 15 ya? Ya. Nah, kalau untuk pengerjaan semuanya ya, terlebih dari awal sampai terakhir finishing, itu di sini semua atau ada atau dilempar atau? Enggak, kalau di sini gini, kalau misalkan kita nggak bisa kerja semuanya sendiri bro, karena semuanya punya skill masing-masing. Oke, mungkin seperti kayak apapun yang gue buat itu gue buat sendiri. Tapi kalau misalkan ngecat, nah itu gue kasih orang. Biasanya gue pakai Rio Bronx, kalau nggak Fahmi Free Flow. Oh gitu. Gitu. Nah itu vendor gue dua itu orang itu aja yang selalu gue pakai. Ya, yang terpercaya lah ya, terpercaya. Nah kalau untuk kayak welding shape, bentuk shape itu sini. Gue ada orang production juga. Oh gitu. Tapi di tempat ini nggak? Di tempat ini jatuhnya seperti udah dapur bersih bro. Oh dapur bersih, Gua jadi punya dapur kotor lagi lah. Oh gitu untuk ya. Berisik, Ya. tank segala macam. Yang untuk yang lebih kotor-kotorannya ya. Ya, gue mau tanya nih, apa aja sih yang bisa dikerjain di sini? Servisnya tuh apa aja? Kalau cat kan mungkin tadi dilempar. Untuk pengerjaan yang lainnya? Untuk pengerjaan yang lain yang pasti kita servis rutin bisa. Servis rutin bisa. Untuk Harley ya, kita ngomongin untuk Harley. Untuk Harley kita servis rutin, kita pasangin aksesoris. Mungkin ada barang yang memang orang mau, tapi gue belum punya dan mau dicariin atau mau diorderin bisa. Seperti itu. Terus kalau untuk kayak ya tadi custom gitu, bisa ya? Bisa, ya. Bisa semuanya. Iya. Cuman pengecatan aja dia dilempar gitu. Betul. Selanjutnya ini gue mau nanya nih, modifikasi apa yang paling berkesan? Yang maksudnya motor yang masuk ke sini yang paling berkesan, mungkin yang pernah juara atau yang ada value yang tersendiri, mungkin susah nyari partsnya atau gimana? Yang paling berkesan motor apa sih dari 2013 itu sampai sekarang? Yang paling berkesan sih selama ini mungkin gue punya 2 motor lah ya. Satu motor itu sempat menang kontes di Custom Fest 2018. Lalu salah satunya ini gue seneng banget sama motor ini. Ini ya bisa dibilang salah satu kebanggaan gue lah. Nah ini basicnya Electra Police, ya kan. Sekarang ini kan lagi hits gaya bagger performance. Ya. Ini Electra Police kita bikin gaya bagger performance kayak gini bro. Ini baru-baru ya? Kayak gini. Ini baru tahun lalu gue jadi ini motor. Gitu. Nah ini gue ya lumayan sih, puji Tuhan terkenal sampai ke luar-luar gitu. The power of Instagram lah bro. Jadi kayak ini semua orang tahu, banyak aftermarket yang di Amerika yang kan mostly kan gue pakai barang dari Amerika. Mereka juga mengakuin gitu kalau di Indonesia juga ternyata bisa bangun seperti motor seperti ini gitu loh, kayak gitu. Itu salah satu yang paling berkesan ya. Ngomongin motor berkesan yang pertama itu yang pertama yang menang kontes itu gua di Custom Fest itu basicnya Fat Boy. Tua tapi bro, tahun 97. Tapi kita bikin gayanya coba lihat kayak gimana. Bobber ini menang kontes bro. Cakep. Ini menang kontes Custom Fest American Stock Custom di 2018. Kebetulan dapat juara 1. Mantap. Yo, semisal nih orang mau bikin motor di sini, prosesnya gimana sih? Dari awal datang, apakah harus bawa motornya dulu, atau bawa desainnya, atau udah cuman tinggal bawa duit, bisa didesainin di sini, bisa misalnya orang nggak tahu ya. Sebenarnya kalau yang kayak gitu kita menyesuaikan aja bro. Tapi kebanyakan orang datang ke sini sih syukur-syukur mereka percaya sama selera gua. Jadi kadang-kadang tuh udah deh bro nih, dia cuma bawa misalkan foto dari Instagram, misalnya gua pengen motor nih kayak begini, gitu ya. Ini gimana nih gitu. Gua pakai apa? Nah dari disitulah maksudnya kan seperti tadi gue bilang, as a konsultan
kita kan harus bisa mengarahkan nih, misalkan lu pakai barangnya ini dengan setelah itu kalau misalkan sudah oke, kita baru ngomong budgeting. Nah, Gitu loh. Budgetingnya kira-kira dana yang lu mau Masuk. yang lu siapin tuh seberapa gitu. Nah, dari situlah kita baru bisa menyesuaikan supaya motornya jadinya sesuai dengan ekspektasinya dia kan gitu. Iya. Menurut Om sendiri, itu kalau orang mau custom ya, itu harus sesuai nggak sih? Maksudnya harus secara fitment tuh, maksudnya sama badan pengendara atau itu harus prinsip gua pokoknya kalau kita mau bangun motor yang ya gimana ya, kayak motornya udah mahal bro, lu modifnya pun juga mahal gitu loh. Bener. Dan begitu jadi motor lu harus bisa dipakai, jangan cuma dipajang terus kalau nggak dipakainya nggak enak, itu kan bahaya bro. Nah, tapi banyak yang begitu kan ya. ya, gue nggak berani ngomong kalau kayak gitu. Tapi kalau gue maunya motor itu harus bisa dipakai, bro. Harus bisa dipakai, nyaman, tidak mengurangi yang safety itu nomor satu kan. Iya. Pokoknya safety dan estetika harus jalan. Harus itu buat gue. Benar ya. Gitu. Berarti dari awal dijelaskan dulu ke customer-nya gitu ya. Jelaskan dulu kalau mungkin prosesnya untuk misalnya ngukur ketinggian suspensi atau apa gitu. Sebenarnya kalau misalkan orangnya udah datang ke sini, kita kan bisa kurang lebih memperkirakan lah motornya mau gayanya seperti ini, misalkan mau pendek atau mau tinggi, itu kan tergantung juga dari postur si orangnya itu yang nyaman tuh gimana enaknya. Kalau misalkan pakai yang ini kita bisa bilang ini agak keras nih kalau pakai ini, tapi kalau lu oke kita gas gitu. Berarti semua tergantung customernya. Ya. Nah, ngomongin budget tadi loh. Budgetnya itu minimal kalau orang datang ke sini nih tanpa motor, misalnya ya tanpa motor atau sudah bawa motor tapi pengen custom, itu kira-kira bawa duitnya berapa minimal? Aduh, gua nggak berani ngomong deh bro kalau kisaran. Kita ngomong kalau untuk modif bukan karena semata-mata kitanya yang mahal ya, enggak ya, tapi memang partsnya yang mahal gitu. Dari sananya sudah mahal. 50 minimal ya. Itu kita bawa motor dengan desain sendiri ya. Untuk desain sendiri ada biasanya sih orang datang ke sini, gue pengen ya ada referensi lah, kan. Ya. Kayak gini bisa nggak? Nah, gue nggak sedikit nemuin orang tuh yang misalkan basicnya harusnya 48 atau itu lebih gampang nih. Basicnya misalkan software breakout, tapi dia punya motor 48 mau dibikin seperti software breakout, gue bilang mendingan nggak usah pak. Mendingan bapak jual 48-nya ganti breakoutnya, baru kita modif yang itu gitu loh. Kalau nggak kan buat apa buang-buang duit yang nggak guna gitu kan. Gitu. Masalahnya bangunnya biayanya banyak, dan tentu aja nggak sebagus yang. Betul. Ya gue tadi udah dapat insights-nya dari Om Andre nih. Sekarang gue mau keliling nih, lihat apa aja yang bisa dikerjain di Garasi 19. Boleh Om ya? Ayo, let's go. Jam sekarang kita udah di ruangan tengah. Ini ruang apa sih nih? Kalau kayak ini semacam showroom gitu ya? Ini showroom. Jadi motor-motor dari yang sudah jadi biasanya kita taruh di sini, udah bersih, udah rapi, orang bisa lihat gitu. Motor-motor customer, motor-motor sendiri juga. Motor-motor sendiri juga. Nah, kebetulan karena tempat gue lumayan, nah kebanyakan dari customer gue, gue nggak bisa taruh di rumah nih katanya. Bini gue ngoceh katanya. Gue titip tempat lu ya katanya. Biasanya orang pada naruh di sini. Gitu ya. Itu kalau misalnya nitip itu berarti ini bisa diambil kapan aja? Iya lah, asal pembayaran lunas sih nggak masalah, keluarin aja. Ya nggak masalah itu kalau anytime orangnya mau pakai, angkut gitu ya. Terus bisa dijelasin lagi? Di atas ada store, kita di atas banyak barang-barang aftermarket untuk Harley, ada apparels juga, ada helm, ada kaos-kaos, sarung tangan. Mau lihat ke atasnya? Gitu. Boleh? Naik aja. Yuk, sekarang kita mau lihat ke atas. Naik bro. Ini dari dulu bangunannya kayak gini. Iya. Udah 2 lantai flat gini aja. Iya. Yang desain siapa? Kalau untuk interiornya, ya flow-nya gue sendiri sih. Sendiri ya?
Apparels kita ada Dickies. Dickies impor semua nih ya? Dickies Indonesia, yang ini ada Garasi punya. Oh, bikin apparel, Iya. bikin brand line sendiri ya? Ya sebenarnya sih enggak sih bro, cuman kita wajib punya t-shirt lah. Gitu, Iya. gitu. Rencananya nantinya maunya seperti itu. Oh, berarti ada clothing line sendiri. Ya. Terus ini apa namanya? Bikers apparel ya. Nah, Kalau helm itu bikin nggak juga sih? kalau helm kita nggak bikin bro. Nggak bikin ya? Kalau kita memang semua import. Impor. Gitu. Merek-merek tertentu aja yang sekiranya cocok dengan yang gue suka juga, banyak demand-nya gitu. Gitu. Kalau di apparel sendiri minatnya banyak nggak sih? Banyak banget bro. Banyak banget ya? Banyak banget. Antusias motor tuh banyak sekali bro. Kayak helm-helm contoh yang kayak gini, ini kan nggak cuma orang-orang Harley doang yang pakai. Bener. Anak-anak Vespa, Juga pakai, anak-anak bener. motor-motor yang retro mungkin, kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma Harley doang, nggak yang segmented banget gitu, Iya. nggak. Campur lah, semua orang Iya. pasti beli helm. Punya satu motor, helm 5. Bisa, itu bener. Itu bisa kan, penggunaannya kan beda-beda. Beda-beda. Misalkan lu mau city riding, Ya, beda. Lu mau touring, helmnya beda gitu. ya tergantung keperluan, tergantung Iya, kondisinya ya. Betul. Terus kalau ngomongin tadi motor-motor vintage dan motor-motor custom yang mungkin cc kecil di sini bisa nggak sih? Bukannya gua nggak bisa atau gua nggak mau bro, tapi kita bukan spesialis. Bukan spesialis ya? Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan yang spesialis itu banyak sekali kalau Iya. kayak motor kayak gitu. Jadi gua nggak spesialis. Bukannya gue nolak rezeki, Iya. cuman lebih baik jangan. Takutnya gue mengecewakan si customer gitu loh. Oh benar. Iya. Jadi ini fokus di Ya, mesin-mesin apa yang gede. kita inilah gitu, apa yang kita spesialis lah gitu. Oke. Terus kembali lagi dong, bisa kembali lagi ke Mau ke bengkel boleh, bengkel, ada di boleh. bawah. Bengkel, kita ke bengkel. Ini bengkel. Di sini lah ya, ini tempat pengerjaannya, tapi Ya. seperti tadi Om bilang tadi, di sini yang finishingnya, dapur bersihnya. Iya. Jadi di sini ngapain aja nih? Ya kita banyak parts yang apa namanya kayak pelek, Iya. ya kan kita pasang di sini, suspension. Iya. Ya, kayak motor ini kan baru fitting nih bro. Iya. Pasang peleknya, fendernya kita pasangin stangnya gitu. Body sih belum beres lah. Iya. Gitu. Nanti lagi proses cat ini masih. Gitu. Berarti nanti pasangnya di sini semua ya? Yes. Semua di sini. Om bisa dikenalin membernya ini? Ini mekanik gua, ini helper. Mereka lagi pasang lampu untuk spakbor di belakang. Gitu. Project apa sih yang lagi dikerjain nih hari ini? Atau dari baru-baru ini? Baru-baru Yang belum ini. jadi ya? Sekarang sih yang karena kita lagi hits yang apa namanya, bukan hits lah, maksudnya orang tuh lagi Hype. seneng hype-nya tuh club style. Club Jadi style. model-modelnya yang tibar-tibar seperti ini. Tibar bro. ya? Kayak ini 1, 2, 3, 4. Semua lagi Jadi pasang- rata-rata tuh gaya-gaya club style tibar yang Iya. memang Harley-nya tuh maunya performance kencang Iya. gitu loh. Terus kalau ngelihat gaya modifikasi 2020, kira-kira ada yang berbeda nggak sih dari tahun kemarin? Seperti contohnya ini mungkin lagi hype-nya Tibar ya. Terus apa lagi nih? Sebenarnya Yang 2020 nih? apa ya, lagi banyak orang suka, mungkin kalau Chicano, gaya-gaya Chicano yang Iya. Mexican gitu Iya. kan, pendek, spakbor panjang-panjang, itu kan mungkin udah dari dulu. Cuman Iya. gue lagi ngerasain sih di Indonesia sih lagi banyak banget orang yang seneng lagi bangun motornya gayanya ke arah sana juga, klasik, mewah, Iya. ya kan, everything chrome, semuanya chrome, Chrome. stang tinggi, Berarti- kayak gitu kan. Nah itu lagi banyak. Kembali ke zaman dulu berarti? Yang mungkin dulu udah pernah hit, sekarang lebih Iya. yang orang lebih yang pengen lagi, oh gue suka banget yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Misalnya ngelihat ke depannya nih, ngelihat ke tahun-tahun mendatang. Kalau HD kan kayaknya nggak banyak berubah, mungkin diulang-ulang gitu ya. Aha. Mungkin diulang-ulang ya. Kalau tahun 2021 itu gimana? Ya kalau ngomong kita nggak bisa prediksi sih sebenarnya bro. Iya. Cuman kayak Harley itu lebih long lasting lah bro. Iya. Mau gayanya seperti apa, setiap tahun pasti berubah-berubah. Iya.
Jadi kita nggak bisa yang, wah tahun depan ini pasti ini, tahun depan ini enggak lah. Ada zamannya scrambler, semua scrambler. Sampai Sportster dibikin scrambler, ada Triumph scrambler, terus ada yang chopper. Chopper sih sampai sekarang sih nggak pernah mati. Cuman mungkin orang lagi bosen, mau pindah haluan sedikit, pasti nanti akan berbalik lagi sih, kayak gitu. Kalau dari gayanya nih, gaya khasnya Garasi 19 tuh, kira-kira nih kalau orang bangun di Garasi 19, signature-nya tuh apa sih? Apa ya bro? Signature-nya? Gue nggak berani ngomong sih gue signature apa. Mungkin kalau ada customer yang datang mungkin lo bisa nanya kali ya sama mereka ya. Gue nggak berani ngomong sih, cuman yang ciri khasnya tuh. Yang pasti kita punya ciri khas sendiri lah. Dan seperti apa yang gue tahu, teman-teman gue, customer gue yang memang pernah ngerjain motor di sini. Kalau kita lihat motor sekelibat di jalan, mereka udah tahu itu motor gue yang bikin. I don't know, gue juga nggak tahu bro. Gue juga nggak bisa ngomong, cuman mungkin ya kelihatan lah kali ya, gitu loh. Mungkin dari kerapiannya atau dari mungkin dari kalau itu sih, kalau kerapihan perfect sih harus nomor satu ya. Biasanya kalau bangun motor berapa lama? Tergantung bro. Ya, jadi tergantung. Kalau ngomong kayak gitu, kalau kita ngomongin minimal kalau ngomongin minimal seminimal 2 minggu 3 minggu beres. Itu proyek kecil. Tapi kalau kita ngomongin tarik panjang proyek besar, barang-barang itu kan kita kan harus order benar. Nah biasanya dari sananya juga made by order. Nunggunya itu bisa nunggu sampai shipping segala macam 3 bulan barang doang. Barulah kita pasangin. Ada yang kurang, itu panjang bro. Kalau misalkan yang project gede-gede kayak gitu. Tapi mendingan lama tapi hasilnya bagus daripada buru-buru. Harusnya sih begitu ya. Harusnya sih begitu. Jadi berarti waktu bukan patokan ya. Yang penting pengerjaannya yang rapi dan detail. Betul. Kan ngomong ini banyak nih, ada banyak yang harus dirubah, banyak yang harus tergantung konsumen ya, tergantung customernya. Apa aja sih yang parts-parts yang atau apa sih ubahan yang memang paling sulit kalau di HD itu yang dilakukan ya? So far ya, karena memang kalau di sini kan kebanyakan 50-50 lah, plug and play sama custom made. Nah kalau misalkan ngomongin plug and play langsung tinggal semua pasang. Nah kalau misalkan ngomongin custom made kayak fender itu kan semua sebenarnya kan basically sudah ada. Udah ada bentuknya lah. Kita tinggal adjust itu di mana, mau gimana. Kalau mau ngomongin yang susah nyari part, susah nyari ini ya motor-motor tua bro. Harley yang udah tua, yang kita mau rebuild, kita restorasi, itu kan agak susah nyarinya gitu. Itu aja sih. Itu berarti kalau memang nggak ada dibikin kalau ada bisa dipesan ya? Kita order. Betul. Di sini kan bisa servis rutin ya, berarti tune up di sini bisa. Itu servisnya biasa aja atau bisa servis besar juga di sini? Basically semuanya kita bisa sih bro. Jadi kayak untuk misalkan, jadi kayak misalkan motornya bro punya motor mati nih udah lama gitu kan. Dulu kan berarti harus servis besar kan. Which is mungkin bagiannya udah ada yang krom-kromannya udah nggak bagus. Nah itu kita judulnya restorasi lah. Restorasi juga itu bisa. Kita turun mesin semuanya itu kita kerjain bro. Semuanya jadi bisa. Semuanya pokoknya pengerjaan apapun bisa di sini. Servis. Gue mau nanya nih. Nah ini kan berarti nggak bangun semuanya di sini. Gimana sih ininya? Apa ya? Kalau misalkan kayak gitu. Bisa share nggak sih? Pengalaman gua ya, karena menurut gua nggak semuanya kita bisa kerjain sendiri bro. Jadi ya mau gimana pun kita harus bangun motor itu kan art ya bro. Maksudnya kalau buat gua sih ini banget ya, seni lah. Kita mix and match barang-barang yang kita mau pakein ya kan, sampai finishingnya catnya warnanya apa, lalu grafisnya maunya apa. Nah mungkin kayak gua nggak punya keahlian di cat, ya kan, gue nggak punya keahlian di mesin, ya kan, mesin gue ngerti, cuman hanya sebatas dasar awalnya doang, cuman untuk ke ininya kayak contoh, lebih jauhnya, lebih dalamnya. Kayak contoh gue bangun motor satu, kita mau naikin performance nih katanya, kita beliin barang-barangnya misalkan kan,
mau pakai apa? SNS, mau pakai leading edge, mau pakai apapun yang ada lah pokoknya gitu kan. Mau sampai berapa nih kita ini? Yeah. Kita siapkan barangnya, kita instalasi barang-barangnya, cuman finishingnya pun karena gue bukan spesialis engine, gue bisa kasih ke temen gue yang memang tolong dong bantuin gue finishing ini, udah settingin, tuning, naikin dyno segala macam, dapat berapa HP nih motor gitu, yang kayak seperti itulah. Kayak tukang ngecat juga sama. Jadi gue akan seneng banget yang namanya kayak motor jadi, terus udah gitu gue misalkan posting di Instagram gue, ya kan gue akan ngomong oke, credits tuh credit, gitu ya. misalkan thank you yang udah bantuin gue, misalkan tukang cat lagi, pokoknya yang ngecat, misalkan Rio Bronx, Fahmi Free Flow, terus udah gitu gue sebutin aja nggak apa-apa lah ya. Emang ini maksudnya kayak tuning gue Om Gareng yang bantuin gue, kayak gitu-gitulah bro. Jadi gue akan seneng banget yang namanya berbagi, karena gue nggak mungkin bisa ngerjain sendiri itu semua gitu. Ngomongin berbagi, berarti it's normal gitu ya, tidak mengerjakan kan umumnya tuh kalau garage tuh biasanya take credits untuk diri sendiri gitu. Oh iya, kalau ngomong kayak gitu itu balik lagi ke personal orang lah. Tapi kalau kayak gua ya kita sadar diri aja, karena kan nggak semuanya bisa kita kerjain sendiri berarti juga. It's perfectly fine. Nggak masalah. Iya, nggak masalah. Kenapa? Kita juga bukannya ngomong apa namanya? Ya kalau ngomong semuanya kita pengen punya ini, tapi kan kita semua punya keterbatasan. Tempatnya juga kurang mungkin, ya kan, kita harus modalin lagi ke tempat, ya kan. Jadi kan ya cobalah kita kerjain sama kita bantu. Bantuin gue dong ini ya. Kenapa enggak? Kita nggak bisa menjadi spesialis untuk semua hal ya. Iya. Bengkel-bengkel di Amerika, bengkel-bengkel di luar juga sama, bro. Nggak gitu yang, juga ya. Nggak yang apa namanya, misalkan mereka bangun motor frame-nya dari siapa, mereka akan bilang itu normal meskipun mereka akan custom sedikit, misalkan bagian fender strut-nya ini kepanjangan, dia potong dikit, cuman tetap itu frame-nya si A, frame-nya si B, ini peleknya dari si ini, tapi dia mix and match-nya jadiin satu tuh motor, gayanya dia, ya inilah gitu. Yang penting dari konseptornya, dari Om sendiri tuh bangunnya pakai hati lah ya. Karena balik lagi, apapun itu kan keputusan ada di gue, gue yang punya idea, gue yang pilih, misalkan warna, gue mau warna ini, grafisnya ini, itu kan semua gue, mereka eksekusi gitu loh, tapi bantuin dong gitu. Karena yang kayak gitu-gitu kan, orang ngecat hebat-hebat bro, warnanya, wah mereka, gue maunya becek banget nih misalkan. Pernisnya berapa kali? Udah segini aja cukup, udah gitu-gitu lah. Ada yang spesialis kita bisa tahu, jadi belajar jadi orang gitu loh. Sebenarnya kayak gini-gini ya, gue sih aimingnya, tujuannya gue juga lebih yang kayak orang luar, kayak itu tuh bisa ngelihat dan kayak Instagram tuh gila banget sih bro. Jadi lu posting lu ini, akhirnya gue punya banyak temen di luar, which is gue nggak pernah ketemu orangnya juga. Akhirnya setiap hari sering ngobrol, wah gila men, motor lu gini-gini. Ternyata di Indonesia juga ini ya, makanya orang luar jadi juga nggak melihat Indonesia juga sebelah mata. Benar. Gitu. Mereka bisa, oh Indonesia juga punya selera yang bagus, ya kan, motor juga standar pengerjaan yang bagus. Iya, jadi ya gitulah, kita diakuin lah, orang luar tuh ngelihat ke kita juga gitu. Iya. Dengan adanya sosial media benernya. Betul. The power of hashtag. Betul. Gitu. Tek-tekin orang aja ya. Ya, orang Indonesia itu nomor 1 bro. Orang-orang luar aja yang setahu gue tuh mereka mengakuin apapun bisa gitu di ini. Apalagi yang benar-benar tuh keduk, lo tau keduk kan? Itu orang gokil bro. Itu orang diakuin sama orang luar pun diakuin. Jadi kalau ngomong kayak begitu, Indonesia semuanya bisa. Gitu. Mungkin ya, karena keterbatasan alat atau gimana, ya itu balik lagi deh, ada kurang-kurangnya dikit, mungkin di penyempurnaannya di luar karena mereka punya fasilitas yang lebih banyak, punya peralatan yang lebih advance mungkin bagus. Karena peralatan motor aja yang bikin tools-toolsnya gitu yang bagus kalian mahal bro. Nggak semua orang di sini sanggup, gue juga nggak sanggup gitu kan. Ibaratnya kita punya kreativitasnya, kita punya idenya, kita punya konsepnya, punya skillnya, tapi mungkin keterbatasan di alat dan orang Indonesia sih keren man. Kayak yang bikin chopper benar-benar handmade kayak keduk Queen Leica, wah luar biasa. Itu sih gue nggak sanggup nih yang kayak begitu ya. Mereka bisa ukur presisi segala macam, itu
bukan bidang gua gitu loh. Iya. Tapi ya kalau ngomong gitu hebat. Mereka juga kayak orang-orang Jepang lah. Yang Bener. orang Jepang kan juga gokil-gokil tuh Gokil, kalau bikin bener. gituan. Ya mereka bisa keep up, bro. Jadi kan kayak motor-motor yang sudah pernah dibangun di sini dikirim ke Jepang, kontes di Jepang itu juga diakuin banget gitu loh. Kan kalau kayak Indonesia itu sukanya banyakan ya. Kalau mungkin Iya. yang gaya-gaya motor kayak gue begini, orang anggap ini plug and play doang. Iya. Cuman kan ada marketnya sendiri. Cuman kalau orang-orang Indonesia sendiri kan kiblatnya sebenarnya arahnya ke lebih ke Jepang, culture begitu. Terus yang kayak chopper bobber, stangnya begitu Iya. gini. Nah, mungkin gua nggak suka, tapi orang-orang ini memang ya begitulah, suka gitu, keren gitu. Tapi emang keren-keren, bro. Kayak acara-acara kontes yang ada kayak gitu-gitu kan, mesin Harley, gayanya chopper bobber, macem-macem bentuk kreasi orang, seninya itu sampai frame diukir. Wah, itu keren-keren sih, bro. Ada tuh. Nggak kalah sama orang luar. Kayak frame di grafir gitu ya. Iya. Keren banget. Jadi Indonesia tuh nggak kalah lah ya. Ya, nggak kalah lah, nggak kalah lah, bro. Harapannya ya kita lebih apa namanya, ya kalau yang gue tahu sekarang ini kan orang kreatif tuh banyak banget, bro. Mau yang dari model kayak gue, istilahnya 50-50, ada yang pure handmade 100%, ada juga yang mungkin sport bike. Sport bike kan juga gila-gila tuh belanjanya, bisa ratusan juta segala macam. Kita punya wadahnya lah, ya kan, kita punya wadah yang seenggaknya tuh bukan ujung-ujungnya kompetisi, enggak. Tapi kalau gue sih beranggapan lebih yang kayak apa ya, silaturahmi. Tempat berkumpul, Kita tempat kumpul-kumpul, Iya. ya kan. Karena kayak gue juga masih pengen lihat sport bike keren gitu loh. Iya. Tapi kan kita kan kalau misalkan acara custom ini sport bike nggak mungkin ada. Nah makanya kan keren tuh kalau misalkan ya kan motor tua kayak boleh. Iya. Motor yang tahun-tahun muda, gaya-gayanya sekarang Dan sport. sport bike, Ya. mau Triumph kayak mau apa ya. Yang penting tuh ada wadahnya supaya kita tuh bisa hehe ketemu, say Barang hello. nggak cuman orang dari satu segmen aja gitu lah ya. Iya, bro. Karena kalau misalkan motornya modelnya satu itu semua kan lama-lama bosan ya. Lama bosan bener. Gitu. Kita juga nggak belajar gitu loh. Bener. Gitu. Itu tempat ngobrol-ngobrol, persaudaraan dan juga sharing. Iya, sharing, kenal-kenal banyak teman, Iya. itu kan enak banget kayak gitu. Bener, Kayak gitu bener, sih, bener, bro. bener. Dan di Jakarta, jangan di luar kota. Gitu. Kenapa tuh? Karena di Jakarta nggak ada, bro. Jarang sekali. Kalau lu ngomongin Jarum Black bikin acara mobil pameran, kan banyak. Terus ada lagi acara-acara mobil lainnya gitu kan, yang mobil-mobil modifikasi pendek, pelek gede, Iya. kayak gitu kan. Nah motor tuh menurut gua agak kurang. Bener Gitu. sih. Medianya tuh agak kurang. Bukannya gua mau sok eksklusif, enggak. Cuman di pasarnya yang lebih tepat lah. Seharusnya kan kayak gitu. Jadi orang lebih mau dateng, Iya. ya kan, orang mau lihat gitu. Gitu sih. Gue pengen banget sih kayak gitu sih, bro. Berarti custom culture-nya itu di Gue nggak berani ngomong terlalu lebar karena gue juga masih newbie. Gue nanti nggak enak kalau misalkan senior yang lain dengar. Gue bilang, aduh jangan deh. Gitu. tapi udah ilmu yang cukup banyak udah bisa di Ya. share di sini sama Om Andre. Berbagi itu indah kok. Wah, indah, asik. Oke, kalau gitu gue udah ngobrol sama Om Andre, udah ilmunya, share-nya udah banyak banget. Terima kasih Om Andre. Sama-sama, bro. Nah, jangan lupa pantau terus The Builders episode selanjutnya, tetap di Black Experience. Ikuti terus perkembangan modifikasi tanah air, tetap di blackexperience.com. Segitiga kan? Ya.